Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Anggraini dengan NIM 12240222028, bimbingan konseling Islam 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan dan penggunaan modal. Apa sih definisi modal itu? Nah, definisi modal ialah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang dan investasi. Nah, itu disebut dengan modal. Modal itu ialah harta benda yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau menambah kekayaan, seperti uang dan barang. Nah, contoh dari pemakaiannya dengan menanamkan modal dalam sebuah perusahaan untuk berinvestasi dalam usaha tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, modal merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Biasanya, perusahaan memperoleh modal dengan menerbitkan saham kepada investor. Nah, apa itu modal? Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Dalam konteks bisnis, modal sangat penting karena digunakan untuk memulai dan mengoperasikan sebuah usaha. Nah, apa manfaat modal bagi usaha? Ketika nantinya kita menyewa tempat, modal ini dapat kita gunakan untuk membayar uang sewa tempat. Nah, terus juga nanti kita akan membeli bahan produksi. Modal inilah yang akan digunakan untuk membeli bahan produksi yang akan digunakan. Nah, juga untuk menggaji karyawan. Modal ini dapat kita gunakan untuk membayar gaji karyawan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan modal usaha? Nah, modal ini kita bisa dapat dari tabungan pribadi kita misalnya. Terus juga meminjam dari orang terdekat atau keluarga. Menjual aset, terus juga bekerja sama dengan orang lain, meminjam di bank, dan bisa juga mengajak investor untuk menyuntikkan dana ke dalam usaha sebagai modal. Nah, kesalahan apa saja sih yang ada dalam mengelola modal usaha? Kesalahannya itu bisa jadi dari mempekerjakan terlalu banyak orang. Mempekerjakan terlalu banyak orang dapat membebani biaya operasional usaha. Terus juga itu kesalahannya tidak mengembangkan potensi karyawan, tidak memberikan pelatihan atau pengembangan keterampilan kepada karyawan, dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Nah, kesalahannya juga terdapat dalam menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ketika kita menggunakan uang perusahaan untuk uang pribadi, itu dapat mengakibatkan masalah keuangan. Nah, terus juga tidak melakukan pembukuan secara detail, tidak melakukan pencatatan keuangan yang dengan rapi dapat menyebabkan kesulitan dalam keuangan perusahaan. Nah, bagaimana cara mengelola modal usaha bagi pemula? Nah, itu yang pertama bisa dengan membuat rekening terpisah. Nah, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Terus yang kedua, membuat akun atau pos khusus pengeluaran. Memisahkan dana untuk pengeluaran bisnis dengan membuat akun atau pos khusus dalam pencatatan keuangan. Terus juga melakukan pencatatan keuangan dengan rapi. Fokus dalam satu bisnis. Terus juga kurangi berutang agar tidak membebani keuangan dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis peluang pasar. Peluang pasar menurut Kotler suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Nah, pasar adalah lingkungan di mana perusahaan berinteraksi dengan konsumen untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk memahami dan memanfaatkan pasar dengan baik. Itu untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis. Analisis peluang pasar, proses penelitian untuk memahami faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi operasi bisnis perusahaan. Lingkungan eksternal berisi kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan dan mengidentifikasi ancaman serta peluang yang muncul.
Nah, analisis peluang pasar memang sangat penting karena memberikan fondasi bagi perencanaan dan strategi pemasaran, memperkirakan dampak lingkungan pada konsumen di masa depan, dan mempertimbangkan tren masyarakat untuk menginspirasi ide dan strategi baru. Dengan memahami pasar secara menyeluruh, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang kesuksesan. Nah, terus selanjutnya membaca peluang pasar. Nah, membaca peluang pasar itu memang penting untuk menilai apakah produk yang diciptakan memiliki potensi pasar dan untuk memahami kebutuhan konsumen. Peluang pasar dapat berasal dari berbagai aspek seperti teknologi, budaya, dan juga agama, yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi celah di pasar dan merancang strategi pemasaran yang tepat. Nah, faktor-faktor apa saja yang penting dalam analisis peluang pasar? Nah, itu faktor yang pertama ialah analisis lingkungan dan pesaing. Nah, di sini memahami kondisi eksternal seperti tren industri, regulasi pemerintah, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, terus juga faktor analisis pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen untuk menyesuaikan produk atau layanan dengan peminatan pasar. Dan terakhir itu faktor segmentasi pasar. Nah, selanjutnya itu analisis lingkungan dan pesaing, memainkan peran penting dalam strategi pemasaran. Dalam memantau dan menganalisis tren dalam lingkungan ekonomi dan sosial untuk memahami peluang dan tantangan jangka panjang. Nah, terus juga memahami dinamika industri, termasuk perubahan strategi dan perkembangan baru. Terus juga memperhatikan dinamika persaingan dalam industri, terutama dalam hal perubahan pola persaingan seiring dengan berbagai tahap daur hidup produk atau industri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.